Oke, recordnya sudah dimulai. Nah, saya cek. Masih belum ada yang masuk. Nanti kalau ada yang masuk, saya accept. Sementara kita mulai terlebih dahulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Malam, Pak. Ya, malam juga. Terima kasih. Jadi, alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kembali walau secara online. Dan untuk UTS-nya udah saya tutup per tadi sore jam 17.30. Untuk selanjutnya kita masuk ke pertemuan setelah UTS di pertemuan ke-9. Kita akan bahas membuat RPA. Jadi di sini nanti ada contoh membuat project RPA dengan menggunakan Notepad. Jadi bikin Notepad otomasi. Oke. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Oke, selanjutnya. Ini ada bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga untuk kontrak perkuliahan di mata kuliah ini. Jadi untuk kontrak perkuliahannya sendiri, nanti UTS-nya sudah kita lewati, UAS-nya nanti berupa demo project per kelompok. Jadi implementasinya seperti apa. Kemudian untuk narasumber sendiri saya masih belum dapat. Nanti kalau misalkan kalian sudah ada, bisa diinformasikan narasumbernya siapa. Dan bagi saya kalau sudah dapat, saya juga akan menginformasikan ke kelas ini. Oke, itu saja mungkin untuk yang slide pertama. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, jadi malam hari ini kita akan membuat robot virtual atau robot otomasi dengan menggunakan Notepad. Nah, Notepad kita tahu contohnya misalkan ada aplikasi seperti ini nih, kalau kita buka nanti akan muncul Notepad-nya. Saya tutup dulu nih, kosong. Nah, saya buka hub. Nah, nanti ada berupa Notepad seperti ini. Nah, jadi orang ya biasanya kalau untuk Notepad buka dulu aplikasinya, kemudian baru kita bisa mengetik, ya kan? Kemudian kita bisa mengedit, ada undo, clear, define, find, replace, kuto, font, ada view-nya juga, ada bahkan file, beberapa pilihan. Nah, salah satu nanti kita coba untuk menyimpan. Save, save as, atau save all. Nanti bagaimana caranya otomatis menyimpan file Notepad dan mencoba untuk mengarahkan, mengklik tombol save seperti itu. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu aplikasi toolnya yang nama UiPath Studio. Nah, di sini kita klik atau kita buka aplikasinya UiPath Studio. Nah, bisa sih kita cari UiPath Studio mana? Nah, ini UiPath Studio. Oke. Nah, nanti kalau sudah terbuka, nah contohnya seperti ini. Kita bikin project baru dengan mengklik new project, klik proses. Nah, nanti akan muncul new blank process seperti ini. Nah, saya cek sini belum ada nih. Ntar ditunggu ya. Nah, ini baru muncul nih. Nah, studionya ditunggu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang pesan? Apa nih? Maaf Pak, izin mau berangkat shift 2. Ya, monggo silakan. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, bentar ya, lagi starting. Nah, ditunggu. Nah, ini udah kebuka. Ini X saja, berupa tutorial. Nah, kita tuh. Nah, di sini saya menggunakan UiPath versi yang free, yaitu
UEP Studio Community. Nah, kita buat project baru dengan mengklik proses. Nah, di sini ada proses, library, tes otomasi, template. Nah, tapi kalau kita mau buat RPA di awalnya itu berupa proses. Library berupa DLL, OCX, ataupun driver. Tes otomasi, nah ini bisa langsung kita buat kayak macam jadikan exe-nya ataupun installernya. Kemudian template berupa kita buat wadah ataupun berupa kayak macam apa ya, dashboard ataupun berupa menu-menu untuk template yang bisa digunakan ke project-project yang lainnya. Nah, kita buat contohnya untuk klik proses, untuk new blank proses kita bikin RPA baru. Nah, di sini yang perlu diketikkan yang ada tanda bintangnya seperti name sama lokasi ya. Nah, lokasi kalau nggak muncul diklik aja yang sininya ada show advanced, diklik nanti akan muncul. Nah, contohnya blanknya kita bikin notepad otomasi. Kalau description terserah mau diisi atau diganti atau enggak terserah. Kemudian lokasi. Nah, lokasi default itu ketika UEPad terinstall. Nah, biasanya lupa di mana. Nah, kita bisa ganti di sini. Misalkan saya taruh di yang paling luar, paling tahu di C, misalkan. Saya drive-nya cuma ada satu, C. Atau kalian ada dua, silakan di mana. Yang penting gampang dicari ya. Soalnya, nanti ini yang bakal dikumpulkan untuk tugas-tugas selanjutnya untuk RPA. Saya taruh di C, klik kanan, new folder. Nah, kita bikin notepad otomasi. Oke, enter. Kemudian kita pilih select folder. Nah, ini sudah. Yang ini itu saya ngerubah. Tapi kalau mau dirubah silakan. Ini mau jalannya di mana? Salah satunya di Windows atau cross platform. Cross platform itu misalkan kalau mau jalannya di Linux, di Macintosh, nah, seperti itu. Nah, ini kita buat di Windows. Kemudian bahasanya ada yang VB, ada yang sysap. Nah, yang paling default itu VB. Nah, jadi saya nggak rubah ini. Yang saya rubah hanya lokasi sama namanya. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik create. Nah, ketika dia create, dia akan menyiapkan tuh workspace-nya, areanya, fitur-fiturnya, komponennya, dan juga berupa fungsi prosedur yang nanti bisa kita gunakan. Nah, di sini kita tidak mengcoding. Oke. Nah, kita hanya membuat seperti layaknya flowchart. Jadi berupa pemodelan, model A, B, C, kemudian arahnya berupa garis panah, setelah model ini ngapain, setelah model itu ngapain, nah seperti itu. Nah, ini udah selesai, saya skip aja ini atau kita X, ini berupa tutorial. Nah, oke. Nah, ini tampilannya kalau saya gedein seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau tadi disimpan di foldernya, kita bisa ngecek di sini foldernya C notepad otomasi. Nah ini folder ini sebenarnya banyak datanya. Tuh. Nah, ini berupa nama project, pemodelannya, kemudian lokalnya sama entitasnya seperti apa. Jadi nanti yang akan dikumpulkan ini klik kanan, kemudian kompres ke zip. Nah, zip-zipan ini nanti akan dikumpulkan di tugas untuk pertemuan 9 ini seperti itu. Nah, ini saya hapus dulu. Delete. Nah, nanti di akhir biasanya saya akan memberikan lagi informasinya. Oke, sekarang kita mulai mengcoding. Oke. Nah, ini tampilan workspace-nya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat aplikasi RPA dengan menggunakan notepad otomasi. Nah, di sini berupa entitas, driver, dan segala macamnya. Nah, kita bermain di main-nya. Nah, berupa di main sequence-nya di sini. Oke. Nah, di main sequence-nya di sini ada tanda plus yang akan memanggil fungsi prosedurnya. Oke. Nah, kita mau menghidupkan aplikasi Notepad. Nah, berarti kita application atau use application. Nah, use. Nah,
Ada username, user access, kita nyoba yang user application atau browser. Nah, kita double klik di sini. Nah, dia akan menyiapkan model penggunaan aplikasi ataupun browser. Nah, di sini lagi sedang loading project, ditunggu. Nah, itu lagi menyiapkan berupa bahasa pemrogramannya, tapi kita nggak bermain itu di belakang layar yang akan jalan. Jadi ini benar-benar bahasa tingkat tinggi di mana akan memudahkan si developer untuk membuat program. Nah, salah satunya ini menggunakan RPA. Nah, ini udah selesai. Jadi gambarannya seperti ini, kotak ya, kayak macam untuk fungsi atau prosedur ataupun model. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu. Nah, aplikasi Notepad. Nah, salah satunya kalau saya buka seperti ini ya. Ini saya tutup ya, karena ada tulisannya. Saya buka lagi. Jadi Notepadnya masih bersih nih. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita pilih indicate. Diklik indicate-nya. Nah, ini kita arahkan ke aplikasi mana yang mau kita jalankan otomasi. Nah, ini salah satunya ke Notepad. Nah, ini akan muncul. Ini menu helpernya. Dia akan mencari nih selection helpernya menu apa saja. Nah, kita arahkan ke Notepad. Nah, sampai nanti ada gambar Notepad-nya jadi warna hijau. Tinggal kita klik to select application. Oke. Nah, nanti kalau kita klik, dia akan memberikan path di Windows Selector-nya seperti ini. Kemudian kita klik confirm. Nah, klik confirm, balik lagi ke si UI path-nya. Nah, ini akan terisi nih. Nah, ini alamat path-nya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita coba terlebih dahulu. Oke. Nah, ini saya tutup dulu nih si notepad-nya. Nah, di sini berupa use application di mana akan menghidupkan aplikasi Notepad. Nah, ini ada dua pilihannya, ada option open dan juga option close. Nah, ini saya pilih never, close-nya. Jadi untuk melihat si aplikasi Notepad-nya ini muncul tidak. Nah, kalau never kan berarti tidak ditutup ya. Nah, ini bentar, ini biar kelihatan. Nah, ini biar kelihatan bahwa Notepad ini nanti akan kebuka dan muncul seperti ini gitu. Nah, ini sekarang saya jalankan. Ini saya gedein dulu ya. Nah, biar kelihatan. Oke. Kemudian saya jalankan. Ini saya simpan. Kemudian saya jalankan. Atau klik debug. Nah, ini lagi jalan aplikasinya. Kita lihat apakah si robot ini bisa menghidupkan atau menjalankan aplikasi Notepad untuk membuka. Nah, ini muncul aplikasi Notepad-nya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini udah kebuka nih. Nah, selanjutnya, kalau udah kebuka kan berarti kita tinggal menulis nih. Mengetik segala macamnya, ya kan? Nah, di sini kita coba nih untuk memberikan sentuhan keyboard di dalam aplikasi ini. Berarti kita buat di dalam do. Nah, di do ini ada positif nih. Ada positif di sini plus. Nah, kita klik di sini, di mana nanti akan kita isikan berupa tulisan. Nah, ada namanya type into. Oke, type into ini untuk mengetik, memberikan inputan berupa dari keyboard. Oke, kita double klik type into-nya. Nah, muncul blok diagram lagi seperti ini. Nah, sekarang kita buka dulu. Nah, buka lagi. Ini notepad-nya, kita mau nulis di area mana nih? Di area ini kan? Nah, di area ini semua nih. Nah, di area ini semua. Nah, kemudian kita klik di sini indicate. Nah, dia akan membuka selection helper-nya, di mana dia akan menunjukkan area mana nih. Nah, kita pilih aja areanya ini. Nah, nanti ada muncul bisa di sini, bisa di sini, di mana-mana, sama kita arahkan ke sini. Kita klik. Nah, nanti akan dapatkan areanya, selektornya. Kemudian kita klik confirm.
Nah, dia akan memasukkan programnya di mana nanti akan mengisi di area ini. Nah, di sini kita ketikkan ini kata-kata apa yang mau kita ketikkan. Misalkan, nah ini diawali tanda kutip buka mat tutupnya ya. Nah, misalkan pertemuan 9 bahas untuk proyek RPA Notepad. Oke, automation. Oke. Nah, ini kalau udah kita coba simpan dan kita coba jalankan lagi. Ini saya kecilin lagi biar kelihatan. Ini saya tutup. Oke, saya coba jalankan. Nah, nanti kita lihat apakah kebuka notepad-nya, kemudian apakah dia mau menuliskan kata-kata itu di notepad. Nah, ini kebuka notepad-nya. Kemudian dia, nuliskan berarti sesuai yang kita inginkan. Nah, tulisannya. Nah, selanjutnya nanti akan kita suruh dia untuk membuat file, kemudian save. Nah, di sini ada shortcut. Nah, shortcutnya ini mengetik Ctrl plus S. Nah, kita tinggal tambah lagi di bawahnya. Oke. Nah, di sini ada tanda plus nih. Kita taruh di bawahnya. Di sini mengetikkan shortcut berarti keyboard. Nah, ini keyboard shortcut namanya. Double klik di sini. Nah, kalau kita cek ini kalau file save as Ctrl plus S ya. Di sini nanti akan muncul jendela ini. Nah, jendela save as-nya. Nah, kita coba nanti apakah muncul atau tidak ya. Ini saya tutup. Kemudian tadi ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Oh iya, sebelumnya. Ini terlihat tidak file yang saya share UiPath-nya? Kelihatan, Pak. Nah, sip. Oke, kalau gitu saya lanjut. Nah, ini ada tanda panah. Nah, setelah tadi ini ditulis, selanjutnya ini kita menggunakan keyboard shortcut untuk mengetikkan Ctrl S atau save. Nah, di sini ada Ctrl dipilih. Nah, di sini key-nya apa? Saya ketikkan tanda S. Nah, S, kemudian diklik Add Shortcut Key. Nah, ini nanti akan muncul Ctrl plus S. Oke, nah sekarang kita simpan, kita coba jalankan lagi. Ini saya kecilin lagi biar kelihatan. Karena kadang-kala itu robot ini jalan di belakang layar ataupun bisa di depan, tergantung nanti saat diinstruksikan. Nah, ini karena saya sedang mempresentasikan, dia bisa di belakang layar. Nah, biar kelihatan makanya saya perkecil ini yang UiPath Studio-nya. Nah, ini jalan. Nah, ini jalan, nanti dia mengetik nih. Mana nih? Lagi jalan. Oh, continue. Nah, bentar ya. Ini saya tutup dulu nih, saya tutup. Saya stop. Saya coba jalankan lagi. Control verify, Control S, ya harusnya bisa. Saya coba lagi jalankan. Nah, dia ketik, ya kan? Kemudian harusnya Control S muncul menu Save As. Nah, sekarang kita lanjutkan.
Kalau misalkan udah muncul ini, nanti biasanya kita akan mengetikkan nama filenya apa, ya kan? Nama filenya apa, kemudian klik save, ya kan? Nah, sekarang kita coba itu. Saya tutup dulu. Nah, berarti mengetik. Nah, sama kita lanjutkan di bawahnya ini. Yaitu di bawahnya ini berarti tanda plus yang di bawah ini kita klik mengetik apapun itu inputan dari keyboard, berarti tulisnya type into. Oke. Nah, type into ini. Nah, ada indicate-nya. Nah, kita buka lagi, kita arahkan file, save. Nah, mau mengetiknya di mana? Nah, saya ingin mengetiknya di sini nih. Nah, oke, nah saya simpennya di sini ya, nah, alamat saya, atau saya simpennya taruh di C deh. Oke, saya taruh di C, nanti ininya di sini. Nah, di sini saya klik indicate, kemudian saya arahkan. Nah, ini muncul nih selection helpernya, diarahkan. Nanti kamu ngetiknya di sini ya. Nah, dia akan searching, dapat, kemudian confirm. Nah, setelah confirm, nah dapatkan. Nah, di sini kita isikan misalkan file notepad, kita klik aja notepad otomasi file. Nah, nama filenya ini. Ini jangan lupa tanda kutip ya, itu diawali dan diakhiri tanda kutip. Oke. Nah, kalau udah, nah kita selanjutnya mengklik ya kan. Nah, saya klik lagi sini nih plusnya. Nah, berarti berikutnya klik apa tuh, klik tombol save. Nah, saya double klik sini ya kan. Nah, sekarang indicate. Nah, ini kita buka nih, dia nanti kita suruh untuk mengetik tombol save. Kemudian kita pilih indicate. Nah, dia kebuka selection helpernya. Nah, dipilih mana-mana. Nah, ini nanti kamu klik save ya, dipilih save-nya. Nah, target confirm. Nah, sudah. Nah, sekarang kita simpan. Nah, ini saya tutup dulu ya. Ini saya cancel. Ini saya cancel. Kemudian saya kecilin. Saya simpan, saya jalankan. Ini dia jalan. Lagi di debug, lagi di compile robotnya. Sama seperti kita membuat program kan, selalu di compile, kemudian di mode debugging nanti kita cek ada error atau tidak. Nah, ini jalan ya RPA. Nah, sekarang kita lihat nih. Tuh, notepad sudah kebuka. Tangan saya tidak mengetik, tapi dia ngetik sendiri. Klik simpan, save as. Kemudian akan mengetikkan judulnya, ya kan? Nah, kemudian setelah itu klik tombol save. Nah, selesai. Finish. Nah, kita cek nih. Filenya ada nggak ya? Nah, ini juga udah selesai nih. Nah, sekarang kita tutup ini. Ada nggak filenya ya? Nah, kita cek. Taruh tadi di C. Kita cari date modified. Tadi taruh di mana ya? Bentar ya. Saya lupa lagi. Sini kayaknya nih. Nah, ya. Notepad otomasi file tuh. Tanggal ini jam 7:05 barusan. Oke. Nah, ada kan? Pertemuan Project RPA Notepad Automation. 9-nya nggak ada ya. Coba kita cek. 9-nya nggak ada. Kita cek. Mana nih? Wow, ada pertemuan 9. Oh, kenapa nggak ada itu? Bentar. Coba kita coba hapus lagi. Mana tadi? Si RPA-nya kita coba jalankan. Belum kita simpan ya. Kita jalankan. Nah, ini udah muncul. Pertemuan 9 ada kok. Oh, sesuai kan? Kemudian dia akan proses berikutnya, dia akan mengklik save as, kemudian mengisikan file name-nya, kemudian klik save. Nah, muncul.
Oke. Nah, kalau saya cek lagi, nah ini ada nih. Kita buka. Nah, udah ada 9-nya. Oke, seperti itu. Nah, ini kalian bisa coba mulai dari awal membuka, kemudian membuat project. Ini saya jelaskan sesimpel mungkin supaya kalian paham. Nah, kita belajar yang simpel dulu. Nah, nanti minggu depan kita belajar membuat aplikasi membuat RPA dengan menggunakan aplikasi browser. Kita browsing. Nah, kemudian kita buat project baru. Hampir sama. Nah, konsepnya itu use application kalau kita ingin menggunakan aplikasi atau yang ada USPS. Kemudian kalau mau mengetik menggunakan tab into, kalau menggunakan shortcut menggunakan keyboard, kalau ingin mengklik kita menggunakan klik, begitu klik button ataupun double klik ataupun klik kanan, itu ada prosedur-prosedurnya itu semua. Kemudian juga tinggal dilihat prosesnya ngapain aja sih. Nah, jadi kalau ingin membuat RPA kita define terlebih dahulu bisnis prosesnya. Oke. Sama seperti kita membuat program, bisnis prosesnya apa. Nanti bisa didetailkan berupa activity diagram, use case diagram, sequence diagram. Nah, nanti itu bisa langsung dibuatkan programnya. Nah, ini mirip seperti itu. Lebih tepatnya mirip seperti activity diagram seperti itu. Oke, ini sampai terakhir yaitu menyimpan nama filenya dan klik tombol save. Nah, kalau terjadi error, nah itu tanyakan. Oke, jangan sampai diem aja. Nah, ini tugasnya yaitu saya paksakan kalian untuk membuat project RPA seperti contoh pertemuan 9 ini. Kemudian nanti tambahannya, jika ada file sebelumnya sudah ada, maka untuk merefresh file tersebut, nah dibuatkan untuk RPA-nya seperti apa. Oke, nah nanti dikirimkan projectnya ke e-kampus, di mana nanti disimpan. Saya taruh di C, tadi notepad, ya namanya apa? Saya cek date modified. Nah, namanya notepad otomasi. Nah, ini kita tinggal klik kanan, kemudian zip. Nah, ini nanti akan dikirimkan ke e-kampus. Ukurannya besar enggak, kecil tuh, cuma 315 KB. Oke, karena isinya itu banyak semuanya. Dan ini bisa kita buka. Misalkan untuk tugas kalian saya buka di aplikasi iPad saya untuk mengecek udah sesuai apa belum, seperti itu. Oke, itu untuk malam hari ini. Ini RP-nya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Nanti dicoba ya, kalau ada kesulitan tanyakan ya ke saya ya. Insya Allah saya jelaskan secara jelas, pelan, supaya kalian bisa. Jangan lupa untuk absensi. Absensinya bisa klik online di e-kampus, atau isi kolom komentar, atau klik absen di e-kampus di pertemuan 9 atau pertemuan yang sedang berlangsung. Kalau misalkan kliknya di link yang lain, ini nggak terdaftar. Sayang. Nah, nanti kalau misalkan nggak terdaftar atau nggak lupa isi kolom komentar atau nggak absen di e-kampus, itu bisa dicek videonya. Nah, karena video tiap pertemuan itu saya record. Nah, recordnya itu nanti di-upload di e-kampus di pertemuan yang sedang berlangsung tadi. Nah, salah satu di folder video nanti di pertemuan 9 ini. Oke, nah caranya nanti dicek di sini nih, ada namanya enggak nih? Nah, namanya ada nggak terdaftar? Oke, ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Iya, silakan. Itu untuk yang tugas nomor 2. Iya. Untuk mereplace file, berarti menggantikan ya, Pak ya? Nanti Mereplace. file yang sudah disimpan. Iya, di replace. Kalau replace kan menggantikan, replace menempatkan kembali filenya.
Jadi file yang lama ditimpa gitu. Oh gitu ya Pak. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi yang lainnya. Oke, tidak ada yang tanyakan. Oke. Ya, cukup mungkin Pak. Oke, terima kasih. Nah, nanti malam minggu depan harusnya offline ya, tetap buka di kelas, tapi saya sepertinya belum bisa ke kampus. Jadinya minggu depan kita masih online ya. Mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan saya cepat sembuh, bisa ke offline, bisa ke kampus lagi. Amin Pak. Amin. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.